Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Rekan-rekan sahabat Dunrat dunia akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu, bersilaturahim melalui Zoom meeting ini untuk kita sama-sama mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Allah. Tema yang sudah disebarluaskan di poster, judulnya adalah 4 permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan mulai mengenai bahasan kita sesuai dengan judul 4 permohonan hamba kepada Allah. Bicara mengenai permohonan, bicara mengenai permintaan, munajat, doa, jelas. Bagi setiap muslim tentu wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari, kita sebagai manusia yang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Karena kita menyadari kita sebagai manusia yang lemah, maka kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, teman-teman bisa buka di surat 40. Surat 40, surat Ghafir. Ayatnya adalah ayat 60. Jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah pasti akan mengabulkan, memperkenankan, mengijabah setiap doa-doa yang kita mintakan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan doa-doa kalian, permohonan kalian, permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, jelas sekali ya. Di surat Ghafir ayat 60, Allah memerintahkan kita berdoa, dan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, salah satunya adalah doa. Orang-orang yang enggan berdoa, ba'da sholat atau suwekitunya, setelah sholat tak mau berdoa, setelah sholat kemudian sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan rutinitas kegiatannya, melupakan Allah di saat ba'da sholat ataupun di luar dari sholat. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, saya dakhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Apalagi yang tak mau sholat, ya. Dan hakikat sholat juga adalah doa, ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, karena kita sudah sepakat ya, sebagai hamba Allah, wajib untuk berdoa, wajib untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka di antara sekian banyak doa, yang maksur sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada satu doa yang memiliki kandungan makna yang sungguh sangat luar biasa. Ada 4 permohonan dari kandungan doa ini yang kita minta kepada Allah. Teman-teman bisa buka di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 83 sampai dengan 85. Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 83 sampai dengan 85. Insya Allah
di antara teman-teman juga Bapak Ibu sahabat yang menyaksikan tayangan ini mungkin ada yang sudah hafal, bahkan sudah membiasakan, sudah mendawamkan ya membaca doa ini ya. Doanya adalah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. 4 permohonan yang terkandung di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85 ya. Yang belum hafal nanti boleh dihafalkan ya. Minggu depan dites. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah, itu tuh sudah ada tayangannya di Zoom meeting masing-masing ya. Tapi tidak sepenuhnya ditayangkan nanti biar nanti ada tugas menghafal ya. Insya Allah. Ini keren banget nih doanya nih. 4 permohonan hamba kepada Allah. Kalau dilihat dari terjemahnya, pertama ini kita meminta kepada Allah, Rabbi habli hukman. Apa arti Rabbi habli hukman? Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Ada ya. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Yang kedua, wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ayat terakhir itu ayat 85. Dan jadikanlah aku orang yang akan mewarisi surga yang penuh nikmat. So ya Allah, berikanlah atau jadikanlah aku orang yang akan mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan sudah jelas ya doanya ya. Baik, nanti dihafalkan di rumah masing-masing ya. Kita kembali lagi ke pembahasan poin demi poin dari 4 permohonan hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Sering kita dengar kata hikmah. Apa sih makna hikmah? Tentu makna hikmah ini banyak sekali, kawan-kawan ya. Hikmah ini memiliki banyak pengertian. Kalau orang dapat musibah gitu ya. Misalkan di grup Dondrat ini ada yang belum menikah. Kalau belum menikah itu musibah atau anugerah ya? Dipanya. Yang belum menikah itu musibah atau anugerah? Anugerah. Musibah. Anugerah, Ustaz. Ya. Anugerah, Ustaz. Musibah, misalkan yang belum nikah. Kata yang sudah nikah, semoga yang belum nikah ya semoga Allah berikan hikmah ya dari setiap musibah kesendiriannya, semoga Allah berikan hikmah. Nah, sering kita dengar kata-kata hikmah ya. Hikmah. Atau juga mungkin ada orang yang dapat sesuatu pengalaman, semoga ada hikmahnya ya dari pengalaman kejadian yang terjadi padanya, hikmah. Jadi sering kita dengar kata-kata hikmah. Bahkan hikmah juga dijadikan nama masjid ya, Masjid Al-Hikmah, Lembaga Al-Hikmah, Sekolah Al-Hikmah dan sebagainya. Nah, kembali, apa sebetulnya pengertian hikmah? Hikmah, di antara pengertian hikmah yang pertama adalah hikmah itu punya pengertian ilmu yang mendalam. Jadi pengertian hikmah yang pertama adalah ilmu yang mendalam. Sebagaimana yang disebut di surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Posisi ayatnya saya nggak tahu ya, karena saya belum hafal 30 juz. Jadi posisi ayatnya nanti dicek aja di mushaf masing-masing ya. An-Nahl ayat 125, Allah menyebutkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa maksud hikmah di sini?
Maksud hikmah di sini adalah ilmu. Jadi ngajak orang ke jalan Allah itu harus dengan ilmu. Wajibun wal harusun. Wal kedahun wal kuduun, dengan ilmu. Kita nggak bisa hanya punya modal semangat unggul, ngajak orang ke jalan Allah, tapi tidak didasari ataupun tidak berdasarkan dengan ilmu. Dan kita semua sepakat, kita semua sepaket juga ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kewajiban setiap muslim itu adalah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 28, ini ayatnya seringkali jadi pembuka ya. Pembuka teman-teman juga kalau ngisi acara mungkin ya, entah itu MC atau ceramah, tausiah, dan sering kita dengar juga guru-guru kita mengungkapkan, menyampaikan salah satu di antara kalimat muqaddimah itu di surat Al-Fath ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Al-huda, petunjuk. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi semua kita sepakat dan sepaket ya, setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena dengan menuntut ilmu kita pun akan mengetahui tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ingat kawan-kawan yang Allah muliakan, di antara prinsip-prinsip beramal itu ada dua ya. Pertama adalah niat yang tulus, niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah dalam beramal itu. Yang kedua, ciri ataupun prinsip beramal soleh itu adalah benar cara melakukannya. Benar cara melakukan amal itu. Kita mengetahui benar cara melakukan suatu amal dari mana? Ya dari ilmu. Rasul menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari mana kita tahu tata cara kaifiyah salatnya Rasul? Ya dari ilmu. Ya. Rasulullah menyebutkan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara ibadah haji umroh kalian ya, manasik kalian. Dari mana kita tahu ilmu manasik haji, ilmu manasik umroh? Ya tentu dari ilmu. Ya. Jadi benar cara melakukan ibadah itu tentu berdasarkan dengan ilmu yang merujuk kepada dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, jadi kembali lagi ke makna hikmah ya. Jadi makna hikmah yang pertama itu ilmu. Penting untuk kita berilmu. Zaman now sekarang ini sudah tidak ada alasan ya orang untuk tidak mau mencari ilmu. Meskipun masih ditutup majelis-majelis ilmu ataupun masih dibatasi karena kondisi pandemi, tapi kan tidak lantas menjadikan alasan untuk tidak mau berilmu. Ya, untuk tidak mau menuntut ilmu. Alhamdulillah qadarullah wasilahnya lewat internet, ya, jaringan internet ini kita bisa tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu dari berbagai dan dari belahan dunia manapun, ya, dengan siapapun kita bisa menuntut ilmu. Masya Allah tabarakar rahman. Ya, kajian-kajian online banyak diselenggarakan. Salah satunya adalah Dundrat yang tetap istiqomah, ya, melaksanakan program rutin dari berbagai narasumber guru-guru kita. Semoga Allah memuliakan dan menjaga mereka untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Nah, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mau menuntut ilmu. Bahkan sekarang sangat diberikan banyak kemudahan ya untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Dulu mungkin masih keterbatasan untuk jangankan ke tafsir ya, tafsir yang terjemah bahasa Indonesia. Terjemahnya saja pun dulu masih sangat jarang ataupun masih belum ada ya, baru hanya Arabnya saja. Tapi sekarang kawan-kawan yang Allah muliakan bukan hanya sekedar terjemah,
Ya, mushaf itu sekarang Masya Allah ya sudah lengkap, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ya, ada hadisnya, ada kemudian lengkap diisi dengan Syama'il Muhammadiyah, ya. Kemudian ada tentang Tibun Nabawinya, ya, Masya Allah. Saya ada di rumah ini di belakang saya ini lemari buku. Di dalamnya ternyata Masya Allah lengkap sekali. Satu mushaf di dalamnya punya beragam disiplin keilmuan. Nah, kalau seandainya kemudian lagi-lagi jadi alasan untuk Ustadz, kalau beli buku mah belum ada uangnya, ya, masih belum cair nih ya. Bagaimana caranya untuk tetap bersemangat punya ilmu? Ya, manfaatkanlah smartphone, handphone, ya, yang kita miliki ini untuk mencari ilmu, untuk dapat ilmu, ya. Dan Masya Allah Tabaraka Rahman, ini adalah karunia dari Allah, kita manfaatkan teknologi ini untuk punya ilmu. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang pengen ngejauhin umat dari Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ada loh kelompok-kelompok yang gimana caranya agar para pemuda ini jauh dari masjid. Ada kelompok yang gimana caranya agar anak-anak ini nggak senang dengan madrasah, nggak senang dengan ngaji, senangnya dengan handphone, gadget, main game, dan sebagainya. Jangan dikira mereka tidak pakai ilmu, mereka pakai ilmu. Ilmunya ya ilmu untuk menjauhin orang-orang Islam ini dari Allah. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi mengajak manusia ke jalan Allah itu ud'u ila sabili rabbika, harus dengan ilmu, ya, bil hikmah. Makna hikmah yang kedua selain ilmu adalah kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Catat nih ya, hikmah yang kedua ini adalah kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita sudah mengetahui nilai kebenaran dan kita punya kekuatan untuk mengamalkan kebenaran, hakikatnya adalah kita sudah mendapatkan hikmah. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah diberikan ilmu oleh Allah, ya, kita sudah mengetahui nilai kebenaran, tahu ini teh benar gitu ya, tahu ini teh hak. Lantas kita teh dikasih kekuatan untuk mengamalkan yang hak, diberikan kekuatan untuk mengamalkan yang benar, maka hakikatnya kita diberikan hikmah. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 269. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Insya Allah kalau saya perhatikan di grup Dunratma udah pada nggak buka mushaf ya, karena rata-rata semuanya sudah hafal Al-Quran ya, sudah hafiz Quran. 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha, dia memberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang dia kehendaki, barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kawan-kawan yang Allah muliakan, di sini ada kalimat hikmah ya. Yu'til hikmata may yasha, dialah Allah yang memberikan hikmah. Apa sih maksud hikmah di ayat ini? Maksud hikmah di ayat ini adalah Allah akan memberikan hikmah, yakni bermakna kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Dan kalau kita sudah diberikan hikmah, artinya kalau kita sudah diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebenaran, faqad utiya khairan katsira, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan karunia yang banyak dari Allah. Masya Allah, tabarakar rahman. Di Dunrat ini banyak sekali ya program-program ijtimaiyah, program-program sosial. Masya Allah, tabarakar rahman. Adanya kegiatan rutin ya tiap Jumat, kegiatan rutin tiap pekan beberes masjid, ya bersih-bersih masjid. Itu kan kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Punya ilmunya, punya mengetahui nilai kebenaran, lantas diamalkan. Kekuatan mengamalkan itu adalah bagian dari hikmah. Ya, seseorang diberikan hikmah ketika dia bukan hanya sekedar punya ilmu, tetapi juga
dia pun diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Jadi kawan-kawan, poin yang pertama, ya, permohonan yang pertama di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85, Robbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepadaku hikmah, ini memiliki makna, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang mendalam, dan ya Allah berikan kepadaku kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Itu makna dari permohonan yang pertama, ya. Yang kedua, dipersingkat saja, yang kedua wa alhiqni bis-shalihin. Selain kita meminta hikmah kepada Allah, selain kita memohon berdoa minta hikmah kepada Allah, yang kedua adalah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Jadi permohonan yang kedua itu kita mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang saleh, orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh. Peribahasa Arab mengatakan al-musahabatu taslikut tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Persahabatan itu mencuri tabiat. Apa sih maksud persahabatan itu suka mencuri tabiat? Ungkapan persahabatan itu mencuri tabiat menggambarkan betapa sahabat itu sangat banyak mempengaruhi kita. Persahabatan itu sangat banyak mempengaruhi pertemanan kita, sangat banyak mempengaruhi kehidupan kita. Kalau bersahabatnya dengan orang-orang yang soleh, seperti sahabat-sahabat Dunrat di sini, ya, Masya Allah, luar biasa, maka kita pun akan terbawa soleh, ya. Kalau kita bersahabatnya dengan orang-orang yang senangnya itu baca Al-Quran, senangnya itu menghafal Al-Quran, senangnya itu kemudian mengamalkan Al-Quran, maka kita pun akan terbawa arus menjadi ahlul Quran, insya Allah. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang senangnya makmurin masjid gitu, ya, senangnya gimana caranya ini agar generasi berikutnya, anak-anak, ya, ini bisa cinta dengan masjid, cinta dengan madrasah, maka kita pun akan terbawa arus untuk bagaimana caranya agar kita cinta kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun cinta kepada Allah. Kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak didik kita, ya, lewat majlis-majlis ilmu, hadirnya di madrasah. Dan sekarang kan udah mulai agak jarang, ya, anak-anak kemudian senang ngaji gitu, ya. Tugas kita untuk kita sama-sama mengenalkan mereka agar mereka pun cinta kepada madrasah, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi sebaliknya, ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang ternyata jauh dari Allah, jauh dari Rasul-Nya, jauh dari Al-Quran dan Sunnah-Nya, besar kemungkinan kita pun akan terkontaminasi seperti teman tersebut. Alhamdulillah, ya. Rekan-rekan sahabat yang Allah muliakan, maka Rasulullah SAW mengumpamakan bersahabat, berteman, bergaul dengan orang yang soleh itu seperti bergaulnya kita dengan minyak wangi. Minimal kata Rasul apa? Kita akan mencium harumnya parfum tersebut. Bersahabatnya kita dengan orang-orang yang tidak soleh, dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, maka Rasulullah mengumpamakan kita seperti bergaulnya dengan tukang arang. Minimal kita akan terkena kotornya. Karena itu sahabat yang Allah muliakan, doa ini sangat penting untuk diamalkan, ya, sangat penting untuk dibaca agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dengan sahabat-sahabat soleh yang mengajak kita kepada jalan Allah. Rasulullah mengingatkan juga dalam sabdanya, dalam hadisnya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya, maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Kita perhatikan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum punya anak, mungkin perhatikan adik-adiknya, saudaranya gitu, ya. Jangan sampai pergaulan yang mereka lakukan itu ternyata pergaulan yang membawa kepada kehancuran, ya, kehancuran akhlak, rusaknya akhlak. Jangan sampai kita tidak peduli terhadap generasi-generasi selanjutnya, ya, cuek dengan mereka. Kadang-kala nggak sedikit, ya, pergaulan-pergaulan anak-anak yang kemudian kadang kita mengabaikan dengan alasan bawe teman ada budak batur, biarin aja itu anak orang lain bukan anak saya, ya. Sehingga yang terjadi adalah apa? Pembiaran. Ya, kadang
Di daerah-daerah itu kan anak-anak masih mungkin yang SD atau bahkan di bawah SD ya, yang mereka berusia 6-7 tahun gitu. Anak-anak itu kan menyadur ataupun mengkopas, copy paste dari pergaulan lingkungan di rumah mereka, rumah terdekat mereka. Misalkan kata-kata yang sering kali membuat kita jadi kesal gitu ya, dengan kata-kata yang terlontar dari anak-anak itu apa? Kancing coplok ya, anjing goblok gitu ya. Kata-kata anjing, kata-kata goblok itu kan kata-kata yang jelas adalah perkataan yang tidak baik. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengingatkan. Ya, adek, AA jangan berkata-kata jorok ya, jangan berkata-kata kasar ya. Nah, ketika kita mengingatkan, meluruskan anak-anak kita, ya, maka insya Allah itu adalah sebagai upaya kita untuk menyelamatkan generasi-generasi kita agar memiliki generasi yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi permohonan yang kedua yang tertera di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85, selain kita memohon hikmah, yang kedua adalah wa alhiqni bis sholihin. Kita minta ke Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Saya bersyukur sekali bisa bergabung ya, disatukan oleh Allah di grup ini. Ternyata Masya Allah, Tabarakar Rahman, senang sekali ya kalau kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang soleh yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ketiga, masih di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Permohonan yang ketiga yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi kita mohon menjadi buah tutur yang baik. Rasulullah SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, salah satu pesannya apa kata Rasul? Falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Jadi kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Falyakul khairan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Jadi kalau kita iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, kita wajib untuk memiliki kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang menyejukkan, yang tidak menyakitkan perasaan orang ya. Dan Masya Allah, luar biasa betapa indahnya kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, ternyata banyak orang yang membicarakan sisi kebaikan kita. Sisi kebaikan kita. Dan betapa malangnya, betapa rugi, betapa sayangnya kalau yang menjadi bahan pembicaraan orang lain setelah kita meninggal itu adalah sisi keburukan kita. Maka sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita berusaha, berupaya sampai dengan akhir hayat kita, sampai dengan ajal nanti menjemput kita, kita berupaya untuk berkata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang akan menyejukkan ya. Kata-kata yang tidak membuat orang itu menjadi terperosok ya karena kata-kata seseorang. Karena bullying itu kan selain dengan kata-kata, kadang-kala juga bullying ataupun bully itu dengan perbuatan, sikap. Nah, sedikit kan orang yang tak mampu menjaga kata-kata, akhirnya apa? Berakhir di balik jeruji, berakhir di penjara karena dari kata-kata loh. Hati-hati ya. Kemudian Ustadz, saya mah dari kata-kata mah bisa dijaga, tapi ya jempolnya itu bisa ngejaga. Ya, komentar-komentar yang tidak baik, komentar-komentar yang menyudutkan, yang merendahkan, menghancurkan martabat orang lain. Ari lisannya mah diam, mulutnya mah diam, tetapi jarinya yang tidak bisa diam. Ya, komen-komen yang tidak bermanfaat, bahkan komen-komen yang jelas-jelas menjatuhkan orang. Maka hati-hati
dengan kata-kata, hati-hati dengan lisan, ihfad lisanaka, jaga lisanmu agar kita pun terhindar dari nerakanya Allah. Karena seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah itu adalah salah satunya dengan menjaga lisan. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita berupaya untuk meminta kepada Allah. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kita meminta, memohon kekuatan pada Allah agar kalau nanti sudah meninggal, yang diingat orang dari diri kita itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Dan terakhir, permohonan yang kita minta, ya, permohonan yang keempat dari surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85 ini. Yang terakhir 85, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, tabarakar rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih, "Idza sa'altumul jannah, fas'alul firdausa, fa innaha 'alal jannah." Kalau kamu meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Jadi dari hadis ini jelas, bagi siapapun yang meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan, hadis ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, surga ternyata ada levelnya ya, punya tingkatan. Nah, level yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Kemudian yang kedua, hadis yang tadi diungkapkan, ini mengandung makna bahwa kita boleh meminta surga. Ya, insya Allah lewat amal-amal yang kita lakukan. Karena kata Allah di surat An-Nahl ayat 96 ya, 96 atau 97, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, nah saya bukan di surat An-Nahl surat 16 ayat 97 ya. Ayat 97. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik yang mengerjakan amal soleh itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Ingat, amal soleh tersebut dirangkai, dibingkai pula dengan iman. Ya, dalam keadaan iman, apa jaminan Allah kalau ada laki-laki perempuan yang beriman, yang beramal soleh, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang baik itu adalah ya kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki itu apa? Ya masuk ke dalam surganya Allah. Ya, Masya Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di ayat yang sama Allah melanjutkan, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bagi siapapun yang beriman, beramal soleh, amal soleh disertai dengan iman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tertinggi adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, Allah pun akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan. Sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itulah 4 permohonan, 4 permintaan hamba kepada Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ada suara yang masuk nih. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hikmah, yakni ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Semoga Allah juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Kita pun memohon kepada Allah
agar kita dijadikan buah tutur kata yang baik, ya, sepeninggal kita ataupun setelah kita meninggal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi kembali di forum yang Allah muliakan ini. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustadz Ude yang memberikan begitu banyak sekali ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya dan terus istiqomah